Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Khairunisa, NIM 32200009. Di sini saya akan bercerita juga menjelaskan terkait materi yang sudah saya pahami dari tema-tema UAS yang telah dipaparkan oleh Bapak dosen. Dalam hal ini yaitu materi tentang dua sumber hukum Islam yang utama, yakni Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil hukum Islam. Yang mana materi ini tentunya tidak asing lagi bagi kita, sebab seringkali materi ini diulang-ulang atau dikaji kembali karena termasuk hal-hal pokok yang wajib dipahami oleh orang muslim. Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber dan dalil hukum. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum. 1. Pengertian dari Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'ah, yaqro'u, qira'atan, qur'anan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawatir, serta bacanya berfungsi sebagai ibadah. Yang kedua, otentitas, fungsi, dan tujuan dari Al-Quran. Keautentikan Al-Quran yaitu sebagai Al-Karim yang memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu di antaranya adalah kitab yang dijamin oleh Allah dan ia kitab yang selalu dipelihara. Allah menjamin keautentikan Al-Quran, jaminan yang diberikan atas dasar kemahakuasaan dan kemahatauhannya, serta berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya, terutama oleh manusia. Nah, setiap muslim percaya bahwa apa yang dibaca dan didengarnya sebagai Al-Quran tidak berbeda sedikitpun dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dan yang didengar serta dibaca oleh para sahabat Nabi. Nah, adapun fungsi dan tujuan dari Al-Quran yaitu yang pertama, Al-Huda atau petunjuk. Di dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, juga petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, Asy-Syifa. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit dalam tubuh manusia, baik berupa penyakit fisik maupun penyakit hati. Yang ketiga, Al-Furqan atau pemisah. Ini berkaitan dengan fungsi Al-Quran lainnya yang dapat menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Dan yang keempat yaitu Al-Mu'izah atau nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa yang berjalan di jalan Allah. Yang ketiga, Al-Quran dalam menetapkan hukum diungkapkan melalui sifatnya, yaitu tidak menyulitkan, menyedikitkan beban, bertahap dalam pelaksanaannya, membatasi yang mutlak, dan mengkhususkan yang umum. Secara garis besar, hukum-hukum yang dikandung Al-Quran dalam 3 bidang, yaitu akidah, akhlak, dan hukum-hukum amaliyah. Akidah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan, seperti iman kepada Allah, pada hari akhir, dan lain sebagainya. Ini dibahas secara khusus dalam ilmu tauhid atau aqaid, atau ilmu kalam atau teologi. Yang kedua, akhlak, membahas tentang cara-cara membersihkan dari keterkotoran dosa dan menghiasinya dengan kemuliaan, serta khusus masalah ini akan dibahas dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Yang ketiga, amaliyah, yang membahas tentang perbuatan seorang mukallaf dan dibahas dalam ilmu fikih. Sedangkan secara khusus, hukum syarak dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yakni hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan Allah, misalnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, hukum muamalah, yaitu hukum yang mengatur hubungan dengan sesama manusia dan alam sekitarnya, termasuk ke dalam hukum muamalah seperti hukum pernikahan, hukum faraid atau waris, hukum jinayat, hukum hudud, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu sunnah atau hadis sebagai sumber dan dalil hukum. Yang pertama, pengertian sunnah. Kata sunnah berasal dari kata sunnah. Secara etimologis berarti cara yang biasa dilakukan. Apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk? Sedangkan secara istilah, menurut muhaddisin, sunnah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan,
ajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah Nabi SAW. Yang kedua, macam-macam sunnah. Sunnah menurut pengertian ahli usul dibagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah. Yang pertama, sunnah qauliyah, yaitu ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikannya kepada orang lain. Misalnya, sahabat menyampaikan bahwa ia mendengar Nabi bersabda, siapa yang tidak sholat karena tertidur atau karena ia lupa, hendaklah ia mengerjakan sholat itu ketika ia telah ingat. Yang kedua yaitu sunnah fi'liyah, yakni perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh sahabat yang kemudian disampaikannya kepada orang lain dengan ucapannya. Misalnya sahabat berkata, saya melihat Nabi Muhammad SAW melakukan sholat sunnah 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang ketiga, sunnah taqririyah, yaitu perbuatan seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau dicegah oleh Nabi. Nah, diamnya Nabi itu disampaikan oleh sahabat yang menyaksikan kepada orang lain dengan ucapannya. Misalnya, seorang sahabat memakan daging dob di depan Nabi. Nabi mengetahui apa yang dimakan oleh sahabat itu, tetapi Nabi tidak melarang atau menyatakan keberatan atas perbuatan itu. Nah, kisah tersebut disampaikan oleh sahabat yang mengetahuinya dengan ucapannya, saya melihat seorang sahabat memakan daging dob di dekat Nabi. Nabi mengetahui, tetapi Nabi tidak melarang perbuatan tersebut. Fungsi sunnah yaitu yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran, atau disebut fungsi ta'kid dan takrir. Dalam bentuk ini, sunnah hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran, seperti firman Allah tentang sholat dan zakat. Itu dikuatkan oleh sabda Rasulullah bahwa Islam itu didirikan atas 5 fondasi: kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, hadis tersebut berfungsi sebagai penguat dari ayat Al-Quran tersebut. Fungsi yang kedua yaitu memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran, dalam hal menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran, mencari apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besarnya, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum, dan memperluas maksud dari sesuatu yang disebut dalam Al-Quran. Nah, contoh menjelaskan arti kata dalam Al-Quran seperti kata sholat yang masih samar atau ijmal, artinya karena dapat saja sholat itu berarti doa, sebagaimana yang biasa dipahami secara umum. Waktu itu dia Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan secara jelas yang dimulai dari takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Sesudah itu Nabi bersabda, inilah sholat itu, kerjakanlah sholat sebagaimana kamu melihat saya mengerjakan sholat. Nah, selanjutnya yaitu manfaat materi. Dapat saya ambil manfaat dari mempelajari atau memahami sumber hukum Islam, yaitu agar manusia, terutama umat muslim, mengetahui apa saja nilai hukum Islam dari setiap tindakan dari perbuatannya, apakah itu wajib, sunnah, mubah, atau justru haram, yakni terlarang. Nah, sehingga dalam kegiatan kesehariannya dapat bernilai ibadah dan terhindar dari perbuatan dosa. Selain itu, manfaat dari penerapan hukum Islam yaitu adanya kepastian hukum dan penegakan keadilan, serta mencegah dari timbulnya pelanggaran dan kejahatan karena ditegakkannya hukum Islam secara tegas dan adil, yang antara lain cukup berat ancaman hukumannya. Nah, setelah poin pertama dan kedua yang membahas tentang penjelasan materi dan juga manfaat materi, poin selanjutnya atau yang ketiga, saya akan memaparkan hal-hal yang baru saya dapatkan dan pahami dari materi tadi. Nah, materi yang baru saja didapatkan dan kurang saya pahami terkait dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum dan dalil Islam, yakni yang pertama mengenai penjelasan Al-Quran. Di sini saya kurang begitu paham mengenai ragam bacaan atau qiraah yang ada di dalam Al-Quran. Lalu, tingkat kepastian dalil dari Al-Quran sendiri. Juga mengenai ungkapan Al-Quran dalam menetapkan hukum, seperti ungkapan Al-Amr
ijab, nahi, tahrim, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dari penjelasan sunnah atau hadis sebagai dalil hukum yang baru saja saya dapati, yaitu penjelasan mengenai pembagian hadis dari sisi-sisi lain seperti sisi transmisi atau sanadnya, juga sisi muatan hukumnya, yang mana biasanya yang saya ketahui pembagian hadis hanya dijelaskan berdasarkan bentuknya saja seperti qauliyah, fi'liyah, dan taqririyah. Nah, pada pembagian hadis dari sisi transmisi yakni berupa hadis mutawatir, masyhur, ahad. Nah, ada juga dhaif. Selain itu ada juga syarat dari penggunaan hadis ahad dari sisi matan maupun sanadnya yang baru saya dapati. Nah, ada juga pembagian sunnah atau hadis dari sisi muatan hukumnya seperti sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghairu tasyri'iyah. Juga yang terakhir yaitu tentang pertentangan hadis dalam ucapan maupun juga pertentangan hadis dalam ucapan dan tindakan Nabi. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan yang baru saja saya dapati dan sepertinya kurang maksimal saya pahami. Nah, terlepas dari itu semua, di sini saya masih terus berusaha dan belajar lagi agar bisa memahami istilah atau kata-kata yang sekiranya baru saya dapati dan menurut saya itu agak asing, agar lebih baik lagi ke depannya nanti. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.